Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah lupa dan bosan kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan segala limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan serta nikmat waktu yang masih diberikannya, masih bisa kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, berkumpul di rumah Allah yang kita cintai dan muliakan ini dalam rangka melaksanakan salat berjamaah di waktu maghrib, dan insyaAllah nanti juga melaksanakan salat isya berjamaah. Kalau bukan karena iman, mustahil kaki ini bisa melangkah ke rumah Allah. Kalau bukan karena iman, berat rasanya hati untuk tergerak ke rumah Allah. Kalau bukan karena iman, tidak akan ada motivasi seseorang untuk berdekat-dekatan dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang sudah mampu untuk melaksanakan salat berjamaah di rumah Allah di masjid ini, Allah berikan keistiqamahan sehingga bisa memelihara ibadah yang baik ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dengan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaca salawat keberkahannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maksudnya Allah akan berikan rahmat dan Allah berikan ampunan yang berlipat-lipat dari apa yang telah dia baca. Bapak dan ibu-ibu, apalagi di hari Jumat, memang disunnahkan kita untuk memperbanyak membaca salawat tersebut. Mudah-mudahan bisa menjadi amal yang senantiasa kita istiqamahkan dan kita laksanakan di setiap hari kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, suatu hari datanglah
seorang laki-laki yang asing di mata sahabat datang masuk ke majlis di mana sahabat dan Nabi sedang berkumpul-kumpul. Rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, rapi, dan anehnya tidak ada seorang pun sahabat yang kenal sialah laki-laki itu. Yang lebih ganjil lagi Bapak Ibu, tak nampak dari penampilannya tu kurang sehabis bersafar atau berperjalanan jauh. Kemudian dia mendekik ke Nabi. Dia dekik ke lututnya ke lutut Nabi. Kemudian dia duduk dengan penuh ta'azim sambil bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Dia bertanya tentang ampek had. Dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang iman, dia bertanya tentang hari kiamat dan tanda-tandanya, dan dia bertanya tentang ihsan. Ketika dia bertanya tentang iman, akhbirni anil iman, maka Nabi menjawab, an tashhada an la an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman itu adalah engkau beriman, meyakini dengan seyakin-yakinnya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang telah Dia turunkan, beriman kepada Nabi dan Rasul yang telah Dia utus, beriman bahawa kelak akan ada hari akhir, hari pembalasan, dan beriman kepada ketentuan takdir, baik yang sesuatu yang baik maupun yang buruk. Nah, itulah Bapak Ibu-Ibu yang kita kenal dengan rukun iman yang 6 itu. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada kitab, Rasul, hari kiamat, dan percaya kepada qadar. Nah Bapak Ibu-Ibu, Nabi membahasakan tadi antu minabil qadari khairihi wa syarrih. Beriman meyakini ketentuan Allah itu ada nan nelo, ada nan buruk, ada nan yang menyenangkan hati awak, ada yang tidak menyenangkan hati. Ada yang bentuknya nikmat, ada yang bentuknya ujian, musibah. Ketika diagih nikmat oleh Allah dengan kesenangan, tugas kita sebagai orang beriman, sabana-mana beriman adalah bersyukur terhadap nikmat itu. Tapi ketika giliran roda kehidupan kita yang biasanya di atas, terkadang Allah putar ke bawah, yang awalnya senang, yang awalnya harata lai, yang awalnya badan sihat-sihat saja, yang awalnya punya jabatan dan seterusnya berbagai nikmat Allah berikan, kini berada dalam posisi susah, dalam posisi diuji oleh Allah. Maka tugas kita pada saat itu adalah bersabar ketika menjalani ujian itu. Nah, Bapak dan Ibu-Ibu, ada satu kaedah dalam hidup awak yang dicantumkan oleh Al-Quran, yang kalau punya awak dan kita amalkan ke dalam kehidupan kita Bapak Ibu, maka akan tenang hidup. Tak akan banyak mengeluh, tak akan banyak berkeluh kesah, apalagi ketika diuji. Kaedah itu Allah sampaikan di antaranya dalam firman-Nya dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 206 balik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Nah, kajian awak Bapak Ibu mentadaburi satu ayat kau. Satu ayat kau. Terjemahannya lebih kurang adalah kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atasmu berperang, berjuang, memerangi musuh-musuh Allah, padahal yang namanya peperangan itu adalah sesuatu yang kurhul lakum, sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, secara fitrah manusia tidak ada orang yang suka parang. Lain suka kita buat negari kita go dalam keadaan parang. Nah, kalau ada orang suka negarinya hancur, parang tidak aman, ayo aneh tu. Nah, fitrah kita sebagai manusia dan sukanya apa? Negari aman, tidak ada parang, tidak ada kerusuhan. Kapan itu? Nah, jadi ketika suatu saat turun itu yang namanya perintah Allah untuk berjihad, berperang dalam kondisi tertentu, pada umumnya jiwa manusia itu tidak menyukainya. Nah, tapi Allah katakan, kau yang menjadi pembahasan awak Bapak Ibu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tetapi bisa jadi sesuatu yang engkau benci itu pada hakikatnya adalah baik untuk dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, sesuatu yang nampak engkau sukai, nampak engkau cintai, bisa jadi terkandung keburukan untukmu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Nah, Bapak Ibu, kaedahnya sesuatu yang awalnya dak awak sukoi terjadi ke diri kita, ke keluarga awak, bisa jadi setelah itu terkandung hikmah dan kebaikan yang luar biasa. Nah, mari awak lihat contoh-contoh dalam Al-Quran. Banyak contohnya dalam Al-Quran Bapak Ibu. Kita ambil contoh dalam Quran, kita ambil contoh dari sunnah, kita ambil contoh dari kisah-kisah yang penuh dengan hikmah dan ibarah. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam menganggap di permukaan bumi ko bara tampe sucinya. Tanah suci bagi umat Islam tu Bapak Ibu bara tampe. Bara tampe. Ada di sana ko tanah suci pai bisa pai haji kemari bu? Tidak. Bara tanah suci? Ha? Cieknya bu? Mana ciek tu? Ada 3. Yang pertama Makkah Al-Mukarramah, dan kedua Madinah Al-Munawwarah, dan ketiga di sekitaran Baitul Maqdis di Palestina. Tanahnya suci, masjidnya suci, dimuliakan, ibadah di dalamnya kualitas dan nilainya berbeda dari masjid-masjid yang lain. Sekali ibadah di Masjidil Haram, salat 100,000 kali lebih baik dari masjid yang lain. Sekali salat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada masjid yang lain. Sekali salat di Masjidil Aqsa 500 kali lebih baik daripada salat di masjid-masjid yang lain. Itu luar biasa. Tanah suci. Dan kita lihat kini Bapak Ibu, Makkah itu kalah negari Rami, makmur, fasilitasnya, gedung-gedung tinggi-tinggi lah banyak situ. Negeri makmur. Tapi dulu jauh berbeda.
Babalik kita ke belakang tentang kisah Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Ketika beliau menikah dengan Siti Hajar, maka Allah karunialah seorang putera yang kelak juga akan menjadi Nabi, yang kita kenal dengan Ismail alaihissalam. Bapak ibu-ibu, di saat Ismail itu masih bayi, masih menetek ke ibunya, masih membutuhkan perlindungan kasih sayang dari seorang ayah, tiba-tiba datang turun perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya Siti Hijr atau Siti Hajar dan anaknya Ismail ke sebuah negeri yang saat itu tidak dikenal, antah berantah, yang sekarang kita kenal dengan Makkah. Sedangkan Ibrahim disuruh pergi ke Mesir. Dibawalah isteri jo anak tadi pergi ke Makkah. Alun nado orang, alun dado kehidupan, sadonyo bebatuan, sadonyo padang pasir yang terhampar. Indah ado nampak tanda-tanda kehidupan di surang. Seorang pun di situ. Namun calik Ibrahim suaminya membawa ke tepi itu, sempat timbul keraguan dari isteri beliau Siti Hijr atau Siti Hajar itu, kenapa mesti dibawa kemari dan ditinggalkan pula, kan ditinggal. Ibrahim suruh pergi ke Mesir untuk menguatkan hatinya. Bertanyalahnya ke suaminya, ya Ibrahim, Allahu amaraka hadha, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami berdua di negeri antah berantah, tidak ada orang, tidak ada kehidupan ini? Singkit jawab Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, ya. Maka Siti Hijr mengatakan, kalau hari itu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah engkau, pergi ke Mesir. Akhirnya pergilah Ibrahim menuju Mesir, Bapak Ibu. Nah, berapa saat setelah itu, anak pun menangis kehausan. Disusukan tak nak muhalai, butuh makanan, butuh minuman. Akhirnya model orang bingung, berlari kian kemari, lari kian kemari, sehingga tercatatlah dalam sejarah ada dua bukit, namanya Bukit Safa dan Marwah. Berlari-lari ketek, Siti Hajar tadi mencari air, mencari makanan. Safa Marwah sampai 7 kali. Akhirnya Masya Allah Bapak Ibu, Allah berikan keajaiban mukjizat luar biasa. Ketika seorang bayi yang bernama Ismail tadi menghentak-hentakkan kakinya ke tanah tadi, kemudian mengalirlah air yang sampai sekarang dari sumber air itu masih mengalir, air yang luar biasa berkahnya, yang kita kenal dengan Telaga Zam-Zam. Perjalanan lari-lari ketek Siti Hijr tadi dari Safa Marwah 7 kali, Allah abadikan dan Allah kekalkan sampai kini. Setiap kita melaksanakan ibadah umrah, lah selesai kita bertawaf 7 kali mengelilingi Kaabah, mesti melaksanakan yang namanya ibadah sa'i itu. Nah, coba cari lihat Bapak Ibu. Awalnya sianan kana muai suami meninggalkan anak je bini tapi nama itu. Apa itu? Asa an takrahu syai'a, bisa jadi engkau benci dengan sesuatu tapi baik untukmu yang akan datang, di waktu yang akan datang. Kalau bukan karena iman dan keyakinan Nabi Ibrahim dan keluarga beliau dengan prinsip seperti ini, mustahil Nabi Ibrahim dan isteri beliau namuah mengerjakan itu, Pak. Tapi Masya Allah, dia yakin bahawa Allah pasti punya tujuan, punya hikmah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambaan.
dijalani itu dengan penuh kesabaran, sehingga mulai dari pada saat itu mulailah bansuan-bansuan datang orang, seorang, dua orang, kemudian berkelompok, sehingga terbuatlah masyarakat, sehingga menjadi masyarakat Makkah yang kita kenal sampai kini. Awalnya sesuatu yang tidak disukai, akhirnya berbuah manis yang sangat disukai. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itu baru cik kisah-kisah Nabi Ibrahim. Dia keluarga apa dia. Kemudian lanjut awak ke kisah Nabi berikut. Nabi yang ada di Mesir. Nabi yang hidup di Mesir, yang berhadapan dengan raja yang sangat zalim. Siapa kira-kira Nabi nyebut? Nabi Musa. Nah, awak cari kisah Nabi Musa ko ketika lahir Bapak Ibu. Suatu kali ketika Fir'aun ko sedang lalok bermimpilah. Mimpinya, dalam mimpinya itu nyo caliak kerajaannya runtuh tabaka, dan dalam mimpinya itu nyo caliak ada sesosok laki-laki yang tak nyo kenal. Kemudian tajagu bapa luah dingin cameh alah kira-kira maksud mimpi ko. Kemudian bisuatnya nyo kumpuakanlah para ahli-ahli tafsir mimpi. Kemudian diagiahlah penafsiran oleh ahli-ahli tafsir mimpi itu, wahai Tuan Fir'aun, hati-hati engkau. Kelak akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan engkau. Kalau tidak hati-hati dari kini, mungkin akan nanti menghancurkan kerajaan engkau. Orang yang berkuasa, kau Bapak Ibu, anan pada yang ditakuinya. Kalau tidak menjabat lain. Udah itu. Kalaulah menjelang detik-detik habis kekuasaannya. Kalau raja kan habisnya ketikanya mati saja. Tapi kalau lihat dari kejauhan, kamalah arah peti ko painya. Yo selamat ko atau ba'a. Bisa lihat dari kejauhan, dipantau dari jauh. Ternyata Bapak Ibu, Allah takdirkan, ternyata peti tadi selamat, kemudian mengarah ke tempat pemandian ratunya Fir'aun yang bernama Siti Asyah. Manikah Fir'aun Siti Asyah Bapak Ibu, Allah jadikan Siti Asyah komando, tak bisa beranak. Tak bisa beranak. Sedang mandi, kejauhan nampak ada peti terangah puluh suara. Disuruhlah pengawal untuk berenang mengambil peti tadi. Kemudian dibawalah ke muka ratu tadi. Masya Allah, ketika dia buka peti tadi, nampaklah sesosok wajah bayi yang sangat tampan. Allah buat Siti Asyah tu jatuh hati ke bayi tadi. Dia ingin pelihara, kerana tak punya anak pak. Dibawa ke istana. Padahal suaminya tadi Bapak Ibu kebijakan. Kebijakan suami. Bayi laki-laki dibunuh. Kau bayi laki-laki kok, bukan bayi polisi. Tapi dek namanya bini. Sakareh-kareh suami, kalau ada muka bini lunak kadang banyak pak. Ya pak. Dek mulut mani bujuak rayu dah. Iko nan surang ko kecuali kalah ko gagah sayang membukakannya wak pelihara lah. Di akhirnya dibuat jual rayu, kata-kata manis segala macam, makanya akhirnya diterima. Cuba lihat Bapak Ibu, baca cara Allah menyelamatkan. Dan baca cara Allah melaksanakan ketentuannya, baca pun cara orang akan menghalang-halanginya, Allah punya cara tersendiri yang tak terbayangkan oleh orang yang menghalang. Tak terbayangkan. Nah dibawa ke istana, dek bayi kolah tak pisah dari ibu, itulah awihnya. Mengiak-ngiak pula balik.
dicubalah disusukan oleh dayang-dayang istana yang lain punya anak ketek pula, indak ada nak muah. Dicuba pula kaparusinan niko, dak muah pula bayi ko. Akhirnya dibuatlah pengumuman sayembara. Siapa perempuan nan mampu menyusukan bayi ko, nak muah bayi ko menyusuinya, maka akan dijadikan ibu angkit bayi tadi dan dia harta dan banyak. Tadangalah pengumuman tadi oleh ibu bayi Musa. Akhirnya satulah beliau dalam rombong dalam barisan yang mencuba tadi. Yang perusinan ni kau mencuba nak muah, ni kau mencuba nak muah. Akhirnya tibalah giliran ibu Musa, nyambiaklah anaknya sendiri tadi, nyopaluat dengan penuh kasih sayang, kemudian nyusukan. Masya Allah bapa ibu, pada saat itu barulah bayi tadi nama menyusu, karena tahu kau adalah ibunya sendiri. Hikmahnya bapa ibu, sesuatu yang awalnya sulit, kemudian Allah jadikan, Allah balikkan langsung bayi tadi ke ibunya, kemudian ibunya dia harta dan banyak. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak suka dengan sesuatu padahal ada kebaikan di balik itu. Kisah Nabi Musa. Ustaz, itu kan Nabi. Nabi itu maksum, lah tinggi keimanannya, keluarganya pun mau itu pula, tak level lawak orang biasa-biasa kodoh. Makanya awak ambillah contoh, dan agak awak turunkan levelnya Bapak Ibu. Syekh Ali An-Tantawi Al-Jauhari, seorang ulama besar yang juga menulis kitab tafsir, berceritalah beliau. Ada satu kejadian terjadi di salah satu negara di negeri Arab. Ada seorang laki-laki ingin bersafar ke luar negeri. Makanya balilah tiket pesawat. Di hari H, dia bersiap-siap, berangkatlah ke bandara. Tiba di bandara, seperti biasa, dia check in, kemudian check in, masuk ke ruang tunggu. Nah, yang namanya pesawat ku Bapak Ibu, tentunya tabang sesuai jadualnya. Tak ada istilah menunggu orang terlembik, kabar itu. Kecuali ini delay. Delay pun perusahaan penerbangan itu yang menentukan, bukan awak. Yang terjadi, ketika menunggu di ruang tunggu tadi, tak kalok laki-laki tadi. Sehingga tak terdengar pengumuman pesawat yang akan ditumpangi kata abang lain. Kalau kidek panik badan mungkin kok. Akhirnya lah tabang pesawat baru terjawab. Kalau awak nomor itu Bapak Ibu, ada reaksi awak kira-kira? Kau petilah jutaan lebih kau. Awak lah jauh-jauh dari rumah awak. Lah papasan ke bini, ke orang rumah, ke keluarga awak, ke pai. Kiranya tinggal pesawat. Nah laki-laki tadi reaksinya apa? Kadualah kata-katanya mengeluh berkeluh kuasa, balah kok nasibnya mereka kini betapa, ya macam-macam lah. Akhirnya gontaknya balik. Alun sampai ke rumah dari Bapak Ibu, masih di wilayah bandara itu juga baru. Kemudiannya secara tak sengaja mencaliak di TV keluar berita. Penumpang pesawat yang akan menumpangi, pesawat yang berisi lebih kurang 300 orang itu meledak di atas, sehingga nanado di pesawat itu sadonyo meninggal dunia. Langsung sujud syukur, mengucapkan Alhamdulillah untung ngambo takalo. Walaupun tak ada bahasa itu dah. Kalau tidak Allah buatnya terkaluk Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tentulah mati pula lah jadi korban tewas pesawat tadi. Tapi Allah Maha tahu, alun Allah takdirkannya meninggal saat itu lah, sehingga Allah buat tergantung.
yang awalnya berkeluh kesah, yang awalnya tidak suka, yang awalnya mungkin maupek kepada takdir Allah yang tidaknya sukoi, setelah itu bersyukur kerana baru dinampakkan oleh Allah hikmah. Nah, Bapak Ibu, banyaklah kisah-kisah ya. Awak banyak belajar dari kisah untuk mengoyakkan hati awak. Ada pula kisah seorang ayah punya anak laki-laki, anak bujang, gagah, tampan, elok, babakti pula ke orang gaib. Nah, suatu kali si anak yang masih muda ko, anak kesayangan ayahnya ko, membawa kuda kendaraan pada saat itu. Kemudian qadarullah kudonya terjatuh patah kakinya. Dibawa pulang, kemudian kecek dokter, iko mesti diobati dan mesti beristirahat berbulan-bulan. Mencaliak keadaan anaknya, dan awalnya kuat tenaganya, dan sehat, dan tiap hari bisa membantunya. Mencaliak kini terkapar nak mampu manga-manga, akhirnya berkeluh kesahlah, merasa tak terima dengan takdir Allah yang model tadi. Berhari-hari, berminggu-minggu itu dirasakan si ayah tadi. Nah, kemudian suatu hari, di saat si anakku masih sakit baru sehat, masih terbaring tapi lalunya, tiba-tiba terdengarlah instruksi pengumuman dari raja bahawa raja akan pai berperang, atau kerajaannya sedang menghadapi peperangan. Maka untuk membela negara, membela kerajaan, dek tentara tidak banyak, maka dibuatlah keputusan raja, setiap laki-laki yang dewasa yang sehat mesti harus namuah menjadi tentara. Suka tak suka dibawa. Bawa lah. Perisolah cik-cik rumah. Ladonan nak laki-laki nak lah balik, lah gadang, lah dewasa, sehat, bawa jadi tentara. Tak ada terkecuali. Nah, yang namanya parang ko Bapak Ibu kan dua saja. Kalau tidak membunuh, tidak dibunuh. Kalau tidak menang, kalau tidak kalah. Kamu itu. Tapi dek ko parang gadang, mungkin kemungkinan menangnya mungkin ketik akan banyak orang yang akan mati nanti. Menjadi bayang-bayangan buruklah setiap orang tua dan akan melepih anaknya pai parang tadi. Tiba giliran ke rumah si ayah tadi. Masuklah tentara memeriksa. Nyo dapati memang. Dan si ayah ko lah laki-laki lah tua, nak kemungkin kari bawa lah. Di rumah ko memang ada laki-laki masih muda, tapi dicaliak sedang terbaring sakit, tak mungkin pula dibawa. Akhirnya tentara tadi pai, indak ada membawa siapapun yang ada di rumah itu. Di saat itulah nyo bersyukur untuang kaki anak ambo patah. Bapak Ibu, nampak perbedaan yang awal dan yang akhir. Makanya di penghujung ayat Allah katakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ketika awak menjalani proses tu Bapak Ibu, sesuatu yang baik tadi awak tak tahu alah kira-kira nak akan terjadi berikutnya, tapi Allah tahu selagi kita masih di jalur yang benar. Walaupun di saat itu kita berada di hal yang sulit, yakinlah di balik itu setelah itu Allah berikan kebaikan. Bapak Ibu, ambo pernah mengaji dengan tema yang nampak samulah juiko. Setelah pengajian, datanglah pak-pak menemui. Ada seorang jamaah, Ustaz, anan Ustaz sampaian terasa bana di ambo kini itu. Batu Pak. Ambo tinggal di Sungai Panuah, Kerinci. Beliau orang Minang, orang Awak, tapi merantau ke Kerinci. Punya usaha di sini, Galeh. Berapa hari atau berapa waktu sebelum ko ambo bawa oto. Bawa oto malam hari, kemudian takkan tuak talayang, kemudian
menabrak auto orang lain yang sedang tagak. Autonya rusak parah, auto yang diantar rusak parah. Dek namanya awak nan mantak walaupun kita nak menyengaja Bapak Ibu. Tentu awak je nan salah. Akhirnya dituntutlah untuk mengganti rugi yang mesti digantinya kalau tak salah saya itu 120 juta. Mengganti auto orang yang diantar. Balik ujian tu Bapak Ibu ya. 120 juta bukan piti nang getek. Kemudian beberapa minggu setelah itu Ustaz, tak sampai beberapa minggu, beberapa hari lah setelah itu, orang rumah hamba dapat sakit stroke balik. Nah kini kau sedang di Bukit Tinggi, sedang dirawat di rumah sakit otak gitu. Nah sampai situ saya cerita yang Bapak Ibu. Nah beliau aku kan namanya kan curhat namanya. Nah itu tentu ambo hanya menyampaikan Pak sesuai dengan apa yang telah kita kaji tadi. Mungkin kau sesuatu yang baik bagi apa keluarga, sesuatu yang tak kita sukoi secara jiwa awak. Tapi yakinlah selagi bapa dan keluarga masih di jalur yang benar, sabar dalam mengikuti atau menjalani ujian go, insya-Allah Allah nampakkan hikmahnya di waktu yang akan datang. Nah jadi Bapak Ibu, mungkin awak kini ada yang sedang menjalani hal yang seperti itu. Diuji jo kesehatan, diuji dengan keluarga nan dak elok mungkin. Diuji dengan hal-hal nan membarikan hati awak. Selagi kita masih di jalur yang benar, maka yakinlah pasti ada hikmahnya dan Allah akan jadikan kebaikan yang luar biasa setelah itu. Dan Allah Maha tahu bahwa ketika seorang hambanya berada di jalan yang benar, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba. Nah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari kini bisa kita hujamkan dalam hati menjadi sebuah keyakinan dan pedoman dalam menjalani kehidupan, terutama ketika Allah berikan ujian-ujian kesulitan hidup. Wa asa an taqrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai itu baik untuk. Karena waktu salat Isya kita telah masuk. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.